Halo warga intelektual sekalian. Guys, menurut data dari survei Gamma, ternyata umat muslim yang ada di Iran ada sekitar 45% atau sekitar 40 jutaan orang yang murtad massal berjamaah, guys. Wow. Gila, luar binasa. Kok bisa? Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data, guys ya. Ini menurut survei dari Gamma. Saya tidak ngarang. Kalau bantah, bantah pakai data yang ilmiah. Jangan langsung kejang-kejang keloncotan berjamaah gitu ya. Mari kita diskusi dengan menggunakan data yang ilmiah. Kemudian yang jadi pertanyaan besar, kenapa? Kok bisa? Kok bisa negara yang mayoritas muslim ya, yang menggunakan negara agama, yang menggunakan syariat Islam, tapi murtad massal berjamaah sekitar 45% warga Iran atau 40 jutaan orang warga Iran murtad, guys. Wow, gila. Apa alasannya? Apakah karena mereka kecewa dengan pemerintahan mereka? Apakah karena mereka kecewa dengan IRGC? Apakah karena mereka kecewa dengan kelakuan umat yang ada di sana? Kemudian mereka pindahnya kemana? Apakah mereka agnostik? Apakah mereka ateis? Apakah mereka pindah ke Kristen? Ada berapa orang yang pindah ke Kristen? Kemudian ada pindah ke agama apa lagi gitu ya. Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Mohon maaf ya, semua yang saya katakan di video ini ada sumber dan datanya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data yang ilmiah, bukan pakai kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Menurut data yang ilmiah dari Gamma, Gamma mengatakan ternyata warga Iran yang murtad itu karena kecewa dengan pemerintahan mereka. Lah, kok mereka kecewa? Apa alasannya? Jadi gini, ini sebenarnya pembahasannya sangat panjang ya, tapi saya akan mempersimpel ya. Gini, ketika Khamenei membangun negara Islam atau negara Republik Islam Iran, ya, waktu Shahreja Pahlavi digulingkan, Khamenei berjanji bahwa Iran itu akan seperti Prancis, akan seperti negara maju. Tapi secara tidak langsung Khamenei menjadikan Iran itu jadi negara agama atau negara Islam. Jadi awalnya mereka nggak semua masyarakat Iran itu sepakat menjadikan Iran itu negara Islam. Enggak. Walaupun ada juga yang sepakat gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, Khamenei berjanji, ya kita akan jadi negara superpower, ya Iran itu akan menguasai dunia, Iran itu akan jadi negara maju seperti negara-negara Eropa dan lain sebagainya. Nah, masyarakat Iran saya itu percaya dengan Khamenei. Namun, seiring berjalannya waktu, sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya, berpuluh-puluh tahun berkuasa Ayatollah Ali Khamenei, kemudian pendiri Iran, ya, sudah berpuluh-puluh tahun, tapi mereka nggak maju-maju gitu ya. Nah, ketika masyarakat bertanya sama pemerintah Iran, kenapa kita nggak maju-maju? Kenapa kita nggak seperti negara-negara Eropa? Kenapa kita nggak seperti Prancis dan sebagainya? Lalu pemerintahan Ayatollah Ali Khamenei mengatakan, oh ini semua karena Israel, oh ini semua karena Amerika, karena sanksi dari Amerika, makanya kita nggak maju. Jadi musuh terbesar kita itu adalah Amerika. Sehingga mereka sering ngata-ngatain Amerika. Jadi secara tidak langsung pemerintah Iran itu nggak bisa kerja. Lalu mereka nyari pihak ketiga untuk disalahkan. Makanya warga Iran itu didoktrin untuk membenci Amerika. Karena apa? Karena mereka nggak bisa kerja sebenarnya. Mereka korupsi. Jadi salah satu negara yang paling korup di dunia itu adalah Iran. Itu menurut data dari Indeks Corruption. Saya tidak ngarangnya. Nah, karena masyarakat Iran itu kan nggak semuanya bodoh ya, ada juga yang cerdas ya. Mereka berpikir, kok pemerintah kita itu sedikit-sedikit yang salah Amerika? Padahal jelas-jelas mereka yang korup, mereka nggak bisa kerja. Sehingga masyarakat Iran itu kecewa. Ya, kecewa dengan siapa? Awalnya mereka kecewa dengan pemerintah. Nah, karena pemerintah itu kan selalu mendoktrin umatnya untuk jadi umat yang beragama, ya kemudian umat yang soleh, yang suci dan lain sebagainya. Dan mereka lama-lama membenci yang namanya doktrin pemerintah itu sendiri gitu ya. Mereka membenci yang namanya agama gitu ya. Mereka nggak mau beragama lagi gitu ya. Bahkan ada sekitar 45% warga Iran itu sudah nggak sholat lagi, udah nggak melakukan ritual ibadah lagi gitu ya. Walaupun pakaian mereka itu ya seperti pakaian agamis gitu ya. Ada juga yang bunglon. Apa itu ngebunglon? Ngebunglon itu ya pura-pura
bisa pura-pura sholat gitu ya, tapi hatinya mah nggak percaya agama lagi gitu ya. Kemudian sebagian lagi ada yang masuk ke agama Kristen ya. Di Iran itu kan perpindahan agama atau konversi agama itu kan sangat dibatasi. Ya, kemudian orang-orang Kristen di sana juga mereka beribadah itu di bawah tanah gitu ya. Artinya mereka bangun gereja itu tidak secara terang-terangan gitu, karena nggak mungkin bangun gereja di Iran kan, nggak mungkin dikasih izin kan, ya mirip-mirip seperti di Konoha lah, ya walaupun nggak semuanya ya. Jadi Konoha itu secara tidak langsung kita seperti Iran guys, tanpa kita sadari ya. Sadar woi, sadar, sadar ya. Kemudian ya karena masyarakat Iran itu kecewa dengan pemerintahnya, kok kita nggak jadi negara maju sih? Kan awalnya kita dijanjikan negara maju ya, mereka kecewa dengan pemerintah Iran, kemudian mereka memberontak gitu ya. Lama-lama mereka nggak percaya dengan agama. Ada jutaan orang yang pindah ke agama Kristen menurut data, dan paling besar ya mereka tidak beragama. Jadi ada sekitar 40 jutaan orang yang murtad, jutaan orang masuk Kristen, kemudian jutaan orang masuk ke agama lain, dan sisanya sekitar 35 jutaan orang memilih tidak beragama. Ada yang ateis, agnostik, ya. Ada yang free thinker dan sebagainya. Tapi disclaimer orang, saya tidak mengajak yang nonton video untuk keluar dari agama ya. Enggak ya, tapi kebanyakan orang keluar dari agama itu karena mereka kecewa dengan pemuka agama, dengan pemerintah mereka gitu ya. Bukan karena mereka kecewa terhadap Tuhan gitu ya. Bukan mereka tidak percaya Tuhan. Sebagian memang ada yang percaya Tuhan. Agnostik kan masih percaya Tuhan ya. Sebagian ya. Agnostik itu kan ada dua macam. Ada agnostik yang nekat, ada yang agnostik yang lunak gitu ya. Agnostik yang lunak itu masih percaya Tuhan, ya masih menyembah Tuhan ya. Tapi mereka nggak percaya dengan institusi agama gitu ya. Mereka memberontak dengan institusi agama. Itu yang pertama, karena mereka merasa kecewa. Kemudian yang kedua itu karena faktor daripada media sosial, internet dan sebagainya. Mereka dapat informasi dari mana? Ya dari media sosial gitu. Misalnya mereka dapat informasi dari orang-orang Eropa. Jadi orang Iran itu kan ada yang bisa bahasa Inggris, ya, nggak semuanya tapi di sekelumit orangnya ada sebagian yang bisa bahasa Inggris ya. Lalu mereka meniru ya doktrin-doktrin yang ada di Eropa. Orang-orang Eropa itu kan nggak terlalu rajin ibadah ya. Mereka punya style sangat liberal gitu ya. Ya mereka mempelajari gitu ya. Mereka mempelajari agama, kemudian lama-lama mereka jadi nggak percaya agama gitu ya. Jadi biasanya mereka mempelajari tentang ya silsilah agama dari dulu gitu ya, agama Mesopotamia, agama Zoroaster, agama-agama lainnya gitu ya. Mereka mempelajari sejarah agama dan mereka berpikir kok banyak miripnya ya. Dalam agama Samawi itu kok banyak mirip sama agama terdahulu gitu. Jadi ya mereka mengeksplor ya, internet itu bisa membuka segalanya gitu, terang-terangan gitu ya. Jadi salah satu musuh daripada agama di seluruh dunia itu ya, nggak semua tapi di sekelumit ya, internet. Kenapa? Karena di internet itu kita bisa ngomong bebas gitu ya, tanpa ada merasa sungkan gitu. Kalau kita ngomong face to face itu kan merasa sungkan ya. Kalau saya mengatakan misalnya ya orang yang agnostik ateis itu kebanyakan kecewa dengan agama. Kalau saya mengatakan seperti itu ya, atau kecewa dengan pemuka agama, kalau saya ngomong seperti itu di depan pemuka agama kan saya segan ya. Tapi kalau di internet kan ya bebas-bebas aja ya, asal jangan ngarang gitu ya. Ya pada faktanya kan seperti itu ya. Itu yang terjadi di Iran guys. Jadi internet menghancurkan segalanya. Apakah internet akan diharamkan di Iran? Apakah internet itu akan difatwakan haram seperti di negeri Konoha gitu ya. Kemudian selain itu, yang ketiga, alasan yang ketiga itu karena sebenarnya DNA orang Iran itu adalah sekuler. Kenapa DNA mereka itu sekuler? Karena dipengaruhi oleh agama Zoroaster. Jadi Zoroaster itu sangat mendarah daging bagi orang-orang Persia atau orang-orang Iran. Zoroaster itu kan sekuler. Zoroaster itu tidak mengurusi yang namanya negara, tidak mengurusi yang namanya Tuhan gitu. Yang penting lu berbuat baik, ya berbuat baik. Zoroaster itu agak mirip seperti agama Sunda Witan yang ada di Konoha. Agama-agama lokal gitu ya, mirip lah gitu. Sebenarnya kalau boleh jujur, Zoroaster itu kan banyak di-copy juga ya, sama agama-agama lain gitu. Saya tidak bisa menyebutkan di sini ya, takut nanti banyak yang tersinggung ya. Ada juga sebenarnya yang diambil dari kisah-kisah Zoroaster ke
agama-agama tertentu yang ada di Konoha. Saya tidak menyebutkan di sini, nanti banyak yang kejang-kejang, keloncotan berjemaah, karena ini sensitif guys ya. Warga Konoha itu kan salah satu warga yang paling sensitif di dunia, sehingga apa? Sehingga kita tuh tidak menerima perbedaan pendapat. Artinya gini, dalam beragama, dalam berpikir aja kita sudah sangat intoleran gitu. Kalau ada yang beda pendapat, biasanya kita akan mengatakan, kamu sesat, masuk neraka, ya, emosi gitu ya. Jadi yang bikin negara kita susah maju tuh ya ini salah satunya. Kita tidak suka menerima perbedaan pendapat gitu ya. Apalagi orang yang mengatakan, coba buktikan secara ilmiah bahwa surga itu ada. Kalau ada pertanyaan seperti ini dianggap menyerang. Padahal ini cuma pertanyaan. Ya, saya sering menanyakan seperti ini sama orang, tapi 90% banyak yang tersinggung gitu. Kalau saya mengatakan, coba buktikan secara ilmiah bahwa surga itu ada. Ya, biasanya akan mengatakan, coba buktikan bahwa surga itu tidak ada. Jadi yang mengatakan surga itu ada itu kan ya orang yang beragama gitu ya. Beban pembuktian itu sama orang yang beragama, bukan gue yang disuruh membuktikan gitu. Jadi biasanya dibalik ya pertanyaannya. Artinya gini, kalau gue menanyakan, coba buktikan bahwa surga itu terbukti secara ilmiah, bukan berarti gue nggak percaya dengan surga, tapi gue pengen jangan ada orang yang terobsesi dengan surga, ya berlebihan, berhalusinasi dengan surga. Ada banyak orang yang melakukan atau rela membun-bun demi surga, demi masuk surga. Ada yang seperti itu. Membun-bun agama lain, ya masuk surga. Ada doktrin seperti itu. Itu yang saya kritik sebenarnya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak nanti yang kejang-kejang, kelonjotan berjemaah gitu. Ya, jadi saya tuh sebenarnya membongkar gitu ya, membongkar doktrin yang selama ini. Tujuan saya itu baik sebenarnya. Karena banyak warga Konoha itu yang berpikir kalau kita membun-bun orang yang beda agama, ya, orang yang sesat, kita akan masuk surga. Itu doktrin, guys. Mereka terobsesi dengan surga. Ya, karena dipengaruhi oleh surga, ada banyak orang yang rela melakukan penbun-bunan. Ya, jadi wajar dong saya bertanya seperti itu. Coba buktikan secara ilmiah. Apakah gua nggak percaya dengan surga? Dari sudut pandang keyakinan, gue percaya dengan surga. Dari sudut pandang ilmiah, ya kita harus mempertanyakan. Artinya, kita harus bisa toleransi gitu ya, mana data ilmiah, mana keyakinan. Cuman kan kita nggak pernah toleransi kan, mana data ilmiah, mana keyakinan. Artinya, ya inilah yang menimpa orang-orang Iran sekarang ini. Jadi anak-anak muda, ya, mereka berpikir bahwa agama itu keyakinan. Sementara orang-orang tua, ya generasi-generasi kolonial atau generasi boomers, mereka nggak mau mentoleransi pertanyaan-pertanyaan seperti apakah surga itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi mereka diam-diam meninggalkan agama gitu. Karena pemuka agama tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kalau saya bertanya, coba buktikan secara ilmiah bahwa surga itu ada, maka pemuka agama akan banyak yang marah-marah. Itu yang bikin orang diam-diam meninggalkan agama gitu. Bukan karena mereka jahat gitu. Jangan berpikir bahwa orang yang tidak beragama atau tidak bertuhan itu jahat. Buktinya negara yang paling tidak peduli dengan agama, negara yang paling tidak bertuhan itu justru negara paling bahagia, paling toleran, paling damai di dunia. Itu menurut data guys. Data dari Pew Research Center. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya. Marah sama Pew Research Center. Negara apa itu? Negara Skandinavia, negara-negara Nordik, Finlandia, Norwegia, dan sebagainya. Itu menurut data guys, data yang ilmiah. Kalau mau bantah pakai data yang ilmiah gitu. Kalau mau diskusi, kita diskusi ya secara ilmiah. Jangan diskusi secara emosi gitu ya, secara marah-marah, kejang-kejang gitu. Itu kekanak-kanakan guys ya. Jangan sedikit-sedikit kejang-kejang gitu. Oh, kamu menyuruh kita tidak beragama ya? Oh, kamu menyuruh kita untuk meninggalkan agama? Enggak, gue nggak nyuruh ya. Gue nggak ada untungnya juga kalau yang beragama mau enggak. Yang saya kritik itu, ada banyak orang yang melakukan penbun-bunan karena dipengaruhi oleh sorga. Kenapa saya sering bertanya, surga itu apakah bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Karena di Konoha itu ada banyak orang yang rela melakukan pembunuhan demi yang namanya surga. Tujuan saya baik, ya, bukan untuk menyesatkan gitu ya. Ya, secerdas apapun orang yang beragama, ya agama itu tetap keyakinan. Secerdas apapun pemuka agama, ya agama itu tetap keyakinan. Apa definisi keyakinan? Keyakinan itu kita percaya suatu hal itu walaupun tidak terbukti secara ilmiah atau secara langsung gitu ya. Kemudian bagaimana dengan umat Kristen yang ada di Iran? Umat Kristen yang ada di Iran juga mengalami pertumbuhannya. Cuman agak susah diteliti karena apa? Karena agama Kristen itu kan agak ditekan di Iran ya, bukan agak, memang ditekan habis-habisan, nggak bisa bikin gereja, nggak bisa bikin apa segala macam gitu ya. Ya mirip-mirip seperti di Konoha lah, karena Iran itu kan negara agama. Negara agama itu efek sampingnya seperti itu.
Secara tidak langsung Konoha juga sudah jadi negara agama kok. Ya, mempersulit pembangunan rumah ibadah itu kan bentuk daripada atau hukum negara agama tanpa kita sadari. Ya, cuman kita nggak menyadari gitu ya. Kita nggak sadar gitu ya. Konoha itu sebenarnya secara tidak langsung sudah jadi negara agama gitu ya. Sudah sama seperti Iran. Makanya ketika Iran diburbari oleh Amerika, diburbari oleh Israel, warga Konoha banyak yang kecewa karena mereka menganggap bahwa Iran itu adalah negara maju, negara superpower ya. Jadi ada banyak hal ya, ada banyak faktor ya kenapa masyarakat Iran itu ada puluhan juta atau 40 juta orang yang meninggalkan agama. Kemudian selain itu yang mempengaruhi kenapa seseorang itu meninggalkan agama. Karena gini, sebenarnya kalau boleh jujur ya, kita itu kan orang yang paling rajin berdoa ya. Orang yang Konoha itu kan salah satu negara paling rajin berdoa. Iran juga seperti itu ya, dulu ya, negara yang paling rajin berdoa. Orang-orang Iran berpikir, bisakah kita berdoa sambil bekerja? Mana yang lebih penting, berdoa atau bekerja? Kalau misalnya ada yang mengatakan, kok kita bisa bekerja ya tanpa berdoa misalnya, lalu apa gunanya berdoa gitu? Bisa nggak kita berdoa tanpa bekerja? Nggak bisa kan? Ya itu dari sudut pandang orang-orang ini ya, orang-orang Iran ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak berdoa ya, disclaimer on ya. Ya, ini sensitif memang, banyak nanti yang kejang-kejang kalau saya ngomong seperti ini. Artinya, kalau kita tuh misalnya nih bekerja lalu tidak berdoa, apakah hidup? Apakah bisa survive? Bisa. Tapi kalau kita cuma berdoa tapi tidak bekerja, apakah kita bisa survive? Enggak kan? Jadi yang paling penting apa? Berdoa. Apa bekerja? Bekerja. Orang Iran juga berpikirnya seperti itu. Lalu mereka berpikir, apa gunanya berdoa? Mending gua nggak berdoa, ngapain capek 10 kali sehari, 5 kali sehari berdoa, ngapain? Saya nggak nyuruh ya disclaimer-nya. Itu dari sudut pandang orang-orang Iran ya. Artinya gini, ya kekecewaan ya, mayoritas kekecewaan orang yang tidak beragama itu ya karena melihat kelakuan pemuka agama. Ketika mereka ditanya, mereka marah-marah. Ketika dipertanyakan, mereka kejang-kejang. Itu yang bikin mereka semakin menjauh dari agama. Menjauh dari agama itu bukan berarti jahat gitu. Makanya saya katakan justru negara yang tidak peduli dengan agama, yang tidak beragama gitu ya. Seperti negara-negara Nordik, Skandinavia, menurut data The Pew Research Center, lebih damai, lebih aman gitu ya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Saya juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih teman-teman memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.